Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah media dan sumber belajar. Dan di sini kami akan menjelaskan materi IPA kelas 5 tema 6, yaitu perpindahan panas atau perpindahan kalor. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhammad Khairul Fadli, dan rekan-rekan saya Apni Maharani Harahap, Audi Rehan Anjani Purba, Nur Andaini, Putri Khairani Hasibuan, dan Suhaila Putri Siregar. Nah, langsung saja. Panas dapat berpindah memakai 3 cara: konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, dan konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Menggelas besi itu contoh konduksi. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Afni Maharani. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari perpindahan panas. Adik-adik semua udah tahu belum apa itu perpindahan panas? Belum ya? Nah, kita akan membahas nih, apa itu perpindahan panas? Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Nah, perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Dalam proses industri, biasanya perpindahan panas digunakan untuk mencapai suhu yang diperlukan serta proses industri dan mempertahankan suhu yang dibutuhkan selama proses itu berlangsung. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama kakak Andini. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan panas atau perpindahan kalor. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada menyetrika baju. Nah, menyetrika baju ini termasuk ke dalam perpindahan kalor konduksi. Nah, untuk yang kedua ada memanaskan air di kompor. Nah, ini termasuk contoh dari konveksi. Dan yang ketiga ada contoh meletakkan tangan di atas pemanggangan. Atau yang terjadi kita terkena radiasi atau pancaran dari cahaya api tersebut dan akan menimbulkan rasa panas pada tangan kita. Nah, itu termasuk contoh dari radiasi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Audi. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Lalu kira-kira apa sih contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ketika kita mengaduk teh panas, maka sendok aluminium yang digunakan untuk mengaduk juga ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari teh yang panas ke ujung sendok aluminium yang dipegang. Yang kedua, ketika memanaskan batang besi di atas api yang nyala. Apabila salah satu ujung besi dipanaskan, kemudian ujung yang lain dipegang, maka semakin lama ujung yang dipegang akan semakin panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang dipegang. Dan yang ketiga, saat memasak air, maka kalor atau panas berpindah dari api kompor menuju panci dan menyebabkan air yang mendidih. Nah,
Dari beberapa contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa besi dan aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Kenalkan, nama kakak Kak Suhaila Putri. Panggil saja Kak Ila. Di sini kakak akan menjelaskan tentang konveksi. Apa sih yang dimaksud dengan konveksi itu? Jadi, konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi ini mirip dengan konduksi. Bedanya, konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Sedangkan konveksi, perpindahan kalor yang diikuti dengan zat perantara. Apa saja ya contohnya? Contohnya yaitu seperti saat memasak air. Jadi, saat memasak air itu, air bagian bawah akan lebih dulu panas. Saat air di bawah panas, maka akan bergerak ke atas, dikarenakan terjadinya perubahan massa jenis air. Sedangkan air yang di atas akan bergerak ke bawah, begitu seterusnya, sehingga keseluruhan air memiliki suhu yang sama. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Putri Herania Sibuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa adanya zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Nah, yang kedua ada tubuh berasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Nah, yang terakhir ada pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Sekian penjelasan dari kakak. Oke lah, jadi itulah tadi sedikit pemaparan materi yang telah dibawakan oleh saya dan teman-teman saya mengenai perpindahan panas atau perpindahan kalor. Nah, saya rasa semoga video ini dapat manfaat untuk adik-adik yang ada di rumah dalam membantu proses pembelajaran, dan semoga juga menambah wawasan untuk kita sebagai calon guru untuk mengembangkan kreativitas dan dalam membuat media pembelajaran. Nah, jadi sampai sini perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini. Selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.